Tik, tik. Ya. Oke. Halo Sobat Trader, ketemu kembali dengan kami di acara Ngopi Bareng Forex Simple dan Java Global Future. Oke Sobat Trader yang lagi menonton di fanpage, di YouTube channel ya, baik Forex Simple dan juga Java Global Future ya. Sobat Trader, yang minggu lalu kan kita sudah bahas tentang pengaruh fundamental dan teknikal ya. Kali ini kita mau bahas tentang pengaruh Pilpres Amerika terhadap pergerakan forex, gitu ya Pak Lindu ya. Ya kita mau bahas itu Sobat Trader. Jadi kalau Sobat Trader kalau ada komentar bisa tinggalkan di kolom komentar, baik yang ada di fanpage atau YouTube channel. Ya sebelumnya mungkin kita ngopi dulu, Pak Lindu. Namanya acara ngopi bareng. Ya kita ngopi dulu Pak Lindu. Oke deh. Oke, jangan lupa kayak minggu lalu lepas. Hampir lupa lagi. Ya, jadi pagi hari burung berkicau. Ya. Hangatkan diri dengan kopi. Cakep. Jangan kau buat hidup kacau. Yeay. Jalani saja dengan hati. Mantep juga tuh pantunnya. Mau ku balas deh. Nah, aku juga ada pantun. Kopi ada sebuah kata. Ya. Kata indah dari pujangga. Cakep. Mumpung umur masih muda, mari dibuat untuk berkarya. Cakep. Mantap. Mantap. Ya. Jadi udah ngopi ya. Kita lanjutan nih. Kita mau bahas tentang pengaruh Pilpres AS terhadap pergerakan forex. Tapi ya sebelumnya mungkin kita supaya dapat gambaran ya. Kan sudah berlangsung tuh debat pertama kan? Waktu tanggal 29 September ya. Ya, kita mau saksikan sebentar Sobat Trader. Cuplikannya ya. Cuplikannya singkat. Ada gambaran ya. Ya enggak seluruhnya kan sekitar 1 jam ya. Lebih malah. Ya, kita paling ya sekitar 1-2 menit ini ya. Kita saksikan dulu ya Sobat Trader. Yo. Your plans going forward, because Mr. Vice President, your economic plan, if you were to be elected president, focuses a lot on big government, big taxes, big spending. I want to focus first on the taxes. You propose more than $4 Jadi ada Trump, ada Joe Biden. Ya. On individuals making more than $400,000 a year and on corporations. President Trump says that kind of an increase in taxes is going to hurt the economy as it's just coming out of a recession. Well, just take a look at what is the analysis done by Wall Street firms. Points out that my economic plan would create 7 million more jobs than his in 4 years, number one. And number two, it would create an additional $1 trillion in economic growth because it would be about buying America. That we're going to make this federal government spend $600 billion a year on everything from ships to steel to buildings and all that. And under my proposal, we're going to make sure that every penny of that has to be made by. I'm talking about taxes, not spending. Bicara tentang pajak ya. Pajak untuk yang dikenakan perusahaan ya. Itu paling dia. You have 91 companies, in the Fortune 500, you don't pay a single penny tax, making billions of dollars. Nah, itu ada poinnya tuh. Would higher taxes on the wealthy hurt the economy? That was surely tax proposal. Get it done, and you know that, and you got it done. Our economy boom, it's never booming. Nah ini jadi perdebatan sengit masalah pajak ini nih. Iya. Jadi penting banget nih. Oke, sekian dulu lah mungkin ya. Kita pause dulu ya. Jadi tadi yang kita lihat tuh poin tentang pajak ya, pajak yang dikenakan perusahaan. Ya, jadi sebelum Trump terpilih di 2016 ya, itu kan pajak yang dikenakan perusahaan itu kan 35% ya. Tinggi ya. Tinggi juga itu kan. Jadi kemudian Trump mengajukan turun menjadi 21%. Ya itu berlaku 2018. Dan itu membuat banyak investor asing datang ya. Seperti itu ya Pak Lindu. Oh, bukan hanya investor asing. Dari Amerika sendiri gitu ya. Yang tadinya lari ke luar negeri, ya karena kan di luar negeri misalnya di Vietnam itu ada 20
pajaknya itu cuma 20% buat Vietnam pajaknya 20%. Iya, Oke. seperti itu. Kalau yang sebelumnya Amerika 35 ya. Iya, 35. Ya, 35 dibandingin 20 jauh banget itu, Kalau nggak salah 15%. Cina 25 Iya. Cina ya. Iya. Ya kan mendingan naik ke situ. Mendingan ya berinvestasi bikin pabrik di sana seperti Karena itu. itu pajak itu ya bisa dikatakan lah beban untuk perusahaan ya. Iya, nambah biaya Beban dong pajak pastinya, ya. betul, Iya. seperti itu. Nah, kalau misalnya ya kita aja deh normal kalau misalnya kita dipajakin 35% dibandingin dipajakin 20% kan lebih milih yang pajaknya lebih kecil kan? Iya. Ya normalnya begitulah kayak gitu. Makanya banyak investor Amerika juga ya Amerika sendiri nih ya orang Amerika sendiri buka-buka pabrik di luar negeri Iya, seperti iya. itu. Mungkin banyak yang lari ke Vietnam lah, Iya. karena 20% ya Iya, kecil ya. iya. Ini yang paling kecil ya, Iya. Vietnam ya. Makanya bayangin aja, Trump waktu tahun 2018 kasih dari 35% dipotong sampai 21%. lumayan itu. Wah, dolar waktu itu 35 ke menguat 21. banget. Iya, dolar 14 menguat banget. ya? Iya, langsung banyak Ini ya. 14%-nya itu kalinya gede ya kalau perusahaan ya, apalagi Iya. perusahaan besar ya. Iya. Itu gede banget tuh pengaruhnya ya. Nah, kalau investor akhirnya masuk gitu ya, akhirnya kan buka-buka pabrik di situ menciptakan lapangan kerja seperti itu. Nah itu yang makanya sesuai motonya si Trump sendiri, Make America Great Again. Wah, itu motonya gitu. Trump ya. Iya, apalagi sekarang kan Amerika itu menurut prediksi kan akan terancam dari ekonomi terbesar di dunia bisa salib Cina. Iya. Makanya nih perang dagang terus nih antar berdua ini seperti itu kan. Iya. Amerika nomor 1 ekonominya terbesar di dunia. Ya. Cina nomor berapa? Nomor 2. Ya saingan tuh ya, Saling saingan terus. ini gini. Ya. Nah, Udah kayak bulan November terus bertarung ya. iya, teknologi aja udah hampir ke Iya. salib, makanya kan dihambat-hambat nih Huawei sama yang lain-lain gitu kan. Trump merasa ya, wah ini udah nggak bener nih gitu kan. Jadinya makanya dia berusaha untuk membuat Amerika tetap unggul. Nah caranya ya gimana? Salah satunya ya nurunin pajak itu supaya apa? Supaya banyak terbuka lapangan kerja dengan cara masuk investor. Jadi bukan cuma kita doang yang butuh investor. Iya. Amerika juga yang gede gitu negaranya juga butuh investor. Betul, apalagi Butuh. kalau dilihat kisahnya sejarahnya Amerika itu Ya. pernah jadi ada Great Depression ya kan? Ya, Ya, itu. jadi resesi 20-an ekonomi. sampai 30-an Iya. gitu. Ya itu itu akhirnya ya pulih kembali ya. Ya, Tapi zaman juga, kayaknya presiden- waktu itu Trump ini sepertinya ngikutin presiden sebelumnya. Kalau Ya. nggak salah Ronald Reagan ya, Ya, sekitar motong- tahun 80-an itu ya, Potong pajak 81. juga kan. Dia tuh ada kebijakan pemangkasan juga tarif pajak. Ya. Iya, jadi itu mendorong pertumbuhan ekonomi Betul. di sektor real, Betul. konsumsinya juga. Betul. Jadi meningkatkan produktivitas, Iya, usaha, iya. usaha jadi meningkat. Iya, ya kan? soalnya kalau ini kan kalau misalnya penyerapan tenaga kerja nih banyak, iya kan? Berarti daya beli masyarakat banyak. Iya. Nah, kalau daya beli masyarakat banyak, retail sales naik, inflasi naik, Iya. seperti itu kan? Iya. Ya, pertumbuhan ekonomi pasti juga naik Iya. gitu. Jadi roda perekonomian berjalan dengan baik. Kemudian seperti itu. tercipta lapangan pekerjaan juga. Betul. Orang yang mau buka usaha juga akan lebih ini apa? Banyak gitu kan. Iya. Nampung lapangan pekerjaan, pengangguran berkurang. Iya, ya kan? betul. Kalau ekonomi bergerak pasti juga nanti akan tumbuh usaha-usaha yang baru Iya. seperti itu kan. Ada efeknya dunia tuh, usaha yang baru. ya. Efeknya akhirnya lebih banyak lagi penyerapan tenaga kerja, betul Iya, seperti iya. itu. Jadi kayak Ronald Reagan itu dia kebijakannya bagus banget ya, memulihkan situasi perekonomian Betul. waktu itu kan. Iya. Sehingga ya Ronald Reagan sebenarnya salah satu presiden yang paling populer juga di Amerika Serikat ya. Bukan hanya di Amerika. Oh, gitu? Di luar negeri juga. Dia ini kan waktu itu masa perang dingin dengan Uni Soviet gitu kan ya. Nah, dia itu ya termasuk dibilang unggul lah. Seperti itu untuk menghadapi Uni Soviet. Jadi terkenal lah. Bukan hanya di dalam negeri tapi di luar negeri cukup disegani seperti itu. Nah ini juga yang dilakukan Trump gini ya. Iya. Di masa sekarang janganlah istilahnya Amerika dianggap remeh menurut dia terutama terhadap
Tiongkok seperti itu, sehingga apa? Dia berusaha untuk membangkitkan ekonomi Amerika tetap nomor 1 lah gitu. Ya kalau dibandingkan yang terendah dengan Vietnam, ya kan? 20% pajaknya kan? Iya. Ini Amerika yang saat ini kan 21. Ya, jadi kan selisihnya sedikit kan? Selisihnya sedikit kan? Iya. Dibandingkan kalau 35 dengan 20 gitu kan? Jadi daripada mungkin kan orang Amerika sendiri lah ya, investor di Amerika, daripada larikan ke Vietnam, ya di Amerika aja. Iya, itu gitu dia kan? yang dimauin. Ya, gitu ya. Seperti itu. Nah, tapi lawannya ini lain nih. Lawannya Joe Biden, maksudnya mau menyerap dana lebih besar dengan naikin pajak. Jadi 28% ya. Iya, karena dia bilang untuk pendidikan, untuk sektor-sektor lain ini dia harus dibiayai dengan naikin pemasukan pemerintahnya bertambah. Iya. Cuma akibat ini kan ada minggu lalu tuh, ada pooling, ada pooling. Ya, hasilnya Joe Biden unggul nih. Nah, ternyata reaksi pasar bukannya bagus, malah dolarnya melemah. Kenapa? Karena investor khawatir di masa pandemi begini mau naikin pajak gitu, itu akan menambah beban perusahaan. Sedangkan perusahaan di masa pandemi ini kan udah lagi pada morat-marit nih, sampai ada beberapa PHK kan. Waktu ke pandemi sempat lockdown, itu kan itu pengangguran meningkat tajam seperti itu. Penyerapan tenaga kerja juga jatuh seperti itu. Nah, investor nih khawatir. Memang sih naikinnya nggak sampai 35%. Tadi kan dibilang tadi 28. Iya kan? 28%. Meskipun gitu kan tetap aja lebih tinggi daripada 21%. Lumayan lah, 21 ke 28, 7%. Iya, 7%. 7% itu kan kalinya mungkin bisa besar. Ya, apalagi terhadap negara-negara luar. Dan kalau 28 itu lebih tinggi dari Cina. Iya, itu dia, lebih tinggi lagi dari Vietnam. Iya, jauh dari atau Vietnam. Dari ini, jangan-jangan yang tadinya udah mulai masuk bisa keluar lagi investor seperti itu. Tapi sih cara pandangnya aja mungkin agak berbeda ya. Tapi kalau misalkan sederhananya aja kan, ya maksudnya mungkin baik juga tadi ya, pemasukan pemerintah banyak, kemudian disalurkan gitu kan. Tapi sebenarnya kalau yang kebijakan Trump itu juga 21% itu juga baik juga kan? Jadi kan untuk usaha juga akan bertumbuh kan? Mendorong ekonomi. Mendorong kan, ekonomi. Pendapatan negara pun akan bertambah. Betul. Karena semakin banyak usaha tenaga kerja itu kan. Betul. Kan semakin banyak usaha kan, jadi istilahnya pengalinya kan lebih besar untuk masuk ke negara. Betul. Ya, walaupun 21%. Betul. Sekarang nggak sederhana aja Pak ya. Hitungan kecil aja lah ya. 21% misalkan kalau dia sedikit yang usaha misalkan contoh, kalikan misalkan 1M misalkan, ya kan? Ya kan? Dibandingkan misalkan 28% kalikan yang lebih kecil gitu kan? Atau kan kalau dia semakin banyak, ya 21% itu kalikan misalkan jadi 10M gitu kan? Karena banyak usaha yang berkembang, ekonomi berkembang, itu pun pemasukan negara bertambah banyak kan? Itu cara pandangnya aja, mungkin agak sedikit berbeda, tapi dua-duanya mungkin baik kan? Dua-duanya sih baik, cuma kan para investor juga, para pelaku pasar juga memikirkan sebenarnya kan untuk pemasukan negara bisa ditempuh dengan cara yang lain misalnya, ya kan? Misalnya dengan cara kayak waktu tahun 2008 itu, ya kan? Itu kan pemerintah banyak mendapat bantuan kan dari The Fed, suntikan dana itu kan, stimulus ya, namanya quantitative easing, seperti itu. Nah memang sekarang sih saat ini The Fed sudah mengucurkan beberapa dana, tapi untuk sekarang nahan gitu ya, karena lihat pembahasan stimulus nih sekarang nih. Ya kan? Stimulus. Nah, ini juga yang termasuk dibicarakan sebenarnya. Lagi dibicarakan di Dewan cuma ya. Pemerintah Amerika Serikat sama DPR Amerika Serikat ini belum ada kata sepakat mengenai jumlahnya. Ya, si DPR maunya 2,2 miliar US dollar, ya kan? Sementara pemerintah dari 1,5 udah naik jadi 1,8. Itu kan selisih yang besar lah ya. Itu namanya miliar dolar kan. Jadi kalau dikucurin 2,2 kan
juga kita perhatikan mungkin kan untuk sektor lainnya nanti berkurang, ya kan, gitu kan. Jadi itu kan nggak sembarangan ya. Ya nggak sembarangan. Sehingga itu kan ada perbincangan yang mungkin cukup panjang di situ. Betul. Kan untuk menyetujuinya kan, gitu kan. Iya. Itu dia. Nah cuma lucunya ini ya, kita benar-benar kalau kemarin waktu itu kan kita sempat membicarakan mana nih yang penting gitu ya, analisa teknikal atau fundamental gitu kan. Kan kita ngomong ya bagusan kombinasi aja. Memang sih benar bagusan kombinasi ya. Kita bagusnya ya kalau saya bilang ya bukan gara-gara ya. Ini saat ada Pilpres ini, justru di sesi Amerika itu kita harus hati-hati kalau trading. Iya. Apalagi kalau trading emas. Nah, contohnya apa nih, Pak Yudi yang lucu nih? Yang lucu apa tuh, Pak? Gimana? Waktu tanggal 6 kan Citra lagi sakit tuh, tapi bisa dia tweet ngomong apa? Stimulus nggak dilanjutkan dulu, dihentikan sementara. Ya kan, dolar indeks kan lagi turun tuh, ya kan? Terus tahu-taunya gara-gara dia ngomong begitu ya, di sesi Amerika, ya itu Selasa waktu sana, dan kita hari Rabu jam 1 dini hari. Itu dolar indeks langsung naik. Nah ini sobat trader, pengaruh stimulus terhadap pergerakan forex ya. Jadi ini stimulus itu sendiri kan, stimulus itu kan kucuran dana ke masyarakat, ya kan, sehingga uang beredar semakin banyak. Sehingga kalau uang beredar semakin banyak, nilai mata uang tersebut melemah. Betul. Jadi kan kalau misalkan tadi kan Trump tweet tadi ya, tweetannya di Twitter kan nggak dilanjutkan. Berarti kan proses untuk kucuran dananya ke masyarakat kan bisa dikatakan terhenti, sehingga yang tadinya seharusnya melemah gitu kan, itu efeknya sentimennya menguat dulu. Gitu kan. Seperti itu ya sobat trader. Itu pengaruhnya ini soalnya stimulus ya. Tadi kan kita mau pengaruh pilpres ya kan. Ini sementara nih pengaruh stimulus dulu ya. Nah tapi apa yang terjadi kemudian? Lucunya apa? Besoknya gitu dia ngomong bahwa lanjut lagi stimulus gitu. Akhirnya apa? Melemah lagi. Nih kalau istilahnya ini nggak pakai versi, capek deh. Gitu kan. Karena itu ada Pak Swedi, kita analis juga bilang ikuti cuitannya Trump. Follow aja gitu kan ya. Biar tahu gitu, nggak ketinggalan berita. Kalau muncul langsung kayak begitu. Karena supaya update ya. Supaya update. Dari omongannya dia dalam hari Selasa, Rabu pagi di kita dini hari gitu ya Selasa waktu meta gitu, terus besoknya udah langsung berubah hanya gara-gara dia bercuit-cuit gitu. Itu pengaruh. Itu pengaruh yang stimulus sobat trader ya. Sobat trader, sambil kita ngobrol gini, kalau ada komentar silakan tinggalkan komentar ya di kolom komentar, baik yang di fanpage ataupun YouTube channel. Persimpo atau Java Global Future. Ada pertanyaan nih Pak Lindu. Dari Raymond Putra. Ya. Setiap pembicaraan Trump yang menyudutkan negara Cina, apakah berpengaruh pada tren pergerakan mata uang? Oh iya, iya ada pengaruhnya itu ya. Kayak misalnya ya selama ini kan sebelum kita pandemi ini kan sempat ada perang dagang antara Amerika dengan Cina gitu. Iya, kita akan memberikan bea kepada barang-barang import dari China gitu kan ya. Akhirnya apa? Ya dolar kan sempat gonjang-ganjing juga seperti itu kan. Nah, beberapa mata uang juga akhirnya apa? Pengaruhnya ke dunia juga sempat mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi negara karena perang dagang. Itu salah satu kebijakan ekonominya Trump ya. Penerapan kebijakan apa tuh? Proteksionisme ya gitu ya. Gitu ya. Jadi untuk pengenaan tarif masuk pada produk-produk tertentu dari negara lain contohnya dari misalnya salah satunya Cina gitu gitu. Nah, jadi kalau saran saya sih sebenarnya ya, saya pernah sarankan di yang waktu minggu lalu itu kan ya, kalau ada berita misalnya di sesi Amerika gitu, kalau misalnya ada trading emas, bagusnya nggak usah masuk pasar dulu, tunggu 30 menit sampai
1 jam gitu, Iya. terus kombinasikan gitu kan, Iya. mana yang lebih sesuai. Karena kalau enggak ya ini bisa nipu. Wah, gitu ya. Jangan trade buy news lah. Jangan news keluar langsung kita trade masuk open Iya. jangan. Tunggu dulu ya. Iya, seperti itu. Karena ya bisa aja itu berlaku hanya sementara. Contohnya yang news itu kan, yang kayak tadi kan Trump itu kan ngomong awalnya dihentikan, besoknya bisa berubah lagi, Iya. kayak begitu kan. Nah itu kan bisa tabrakan juga sama teknikalnya kayak begitu. Tapi kan itu berlangsung ya 2 hari, habis itu kemudian normal lagi sesuai teknikal kayak Iya. begitu kan. Makanya bagusnya kombinasi seperti itu. Ya itu sih Pak Yudi, hati-hati banget kalau Ya, di hati-hati. sesi Amerika terutama menjelang ini nih. Ya. Perkataan masing-masing kandidat itu bisa berpengaruh terhadap Iya. pasar. Ya, hati-hati Seperti itu. apalagi kalau trading gold ya. Ya. Itu kan dia range-nya agak besar Ya. dibandingkan yang pairs forex ya. Iya, Saya jadi hati-hati. saya lebih sarankan sih trading di sesi Asia sama Eropa. Nah menjelang Amerika nih sekitar ya deket-deket jam 7 ke atas nih, kuat, lu harus sudah fluktuatif hati-hati ya. nih. Kalau ada posisi misalnya udah profit gitu ya, mendingan ambil aja seperti itu. Jangan tau-taunya kita udah dapat profit gara-gara ada cuitan si Trump Iya. atau ada misalnya Joe Biden ngomong apa sehingga membuat harga berubah kayak begitu ya. Jadi buyar semuanya kayak begitu. Ngopi dulu ya Pak Indo. Oh iya iya. Agak ngomong terus juga agak ini udah kering. Seger. Ya. Semangat nih membahas pasar Iya, soalnya. semangat Pak Indo. Ada lagi pertanyaan nih Pak Indo. Ya. Kira-kira dolar indeks apakah bakal tembus di bawah 93? Oh, harus lihat ini dulu ya. Meta tradernya ya. Dolar indeks apakah akan tembus 93? Maksudnya sekarang aja di 93.400 Pak Yudi. Iya, maksudnya tembus di bawahnya nggak? Oh, tembus Gitu. ke bawah Iya kan? maksudnya. Seperti itu. Berarti coba kita lihat. Masih dekat situ ya jaraknya ya. Oh, Ya masih bisa lah ya. kalau iya sih masih bisa. Cuma kalau dilihat dari bulanan ya, ternyata dia itu prediksi saya sih karena masih pemilihan presiden ini ya. Ya. Ya, sekarang mungkin bisa sampai ke 9310 doang nih. Jadi saya cuma bisa berani ngomong dulu untuk saat ini antara 9300. Tapi trennya ini turun Pak. Ya, Indo. sekarang Jadi kan kalau yang proses stimulus itu terus berlangsung ya pembicaraan dan nantinya akan ketok palu ya kan itu Iya. kan melemahkan dolar. betul. Jadi cenderung masih trennya besarnya turun. Betul, Ya. tapi ini kan, ini saya ngomong yang biasa dulu, ini 93.00 sampai 94.00. Iya. Nah, tapi kalau nanti ada berita, kalau sampai Pilpres nih, tanggal 3 belum selesai juga, itu stimulus, ya itu kan bisa buat dolar kan malah jadi naik gitu loh. Iya, tapi memang dia ya polanya kalau ini kelihatan juga di teknikalnya bentuknya simetris Betul, triangle ya. betul, ya. Lama-lama dia mengecil menunggu sampai keputusan mungkin yang Nah, kalau ternyata Pilpres. ada kesepakatan, Ya. ada kesepakatan, Atau kesepakatan berarti stimulus. secara teknikal Ya. ini ya akhirnya menembus 93. Iya. Ada batasnya ini di 93. Nah, kalau ternyata ada kesepakatan sebelum Pilpres ini sepakat antara pemerintah dan DPR bahwa stimulus dikucurkan sekian. Nah, itu dolar bakal melemah. seperti itu. Iya. Ya, nah makanya ini yang ditunggu-tunggu nih, makanya pergerakan 93 sampai 94. Iya. Ini masalah yang Pilpres ini siapa yang menang. Ya. Dan satu hal lagi ya ini stimulus nih. Iya. Kalau stimulus sebelum Pilpres udah disepakati, pasti lewatin 93. Di bawah 93. Iya. Maksudnya kalau Pasti disepakati. lewatin ke bawah 93, Iya. betul. Betul, ya jadi itu karena stimulus
itu cenderung melemahkan. Betul, atau kalau akhirnya disetujui gitu. Ya. Sebenarnya kan kedua-duanya sepakat untuk melakukan stimulus. Cuma masalah besarannya nih yang belum dapat Ya. kesepakatan. Ya. Jadi pemerintah kan udah naikin nih dari 1,5 1,8. Cuma DPR nih belum nih, masih 2,2 bertahan. Kan istilahnya namanya bisa kan tawar-menawar gitu Ya. kan, hukum dagang kayak begitu kan. Ini cocoknya nih, equilibriumnya di mana nih? Iya. Iya kan? Nah, kalau nanti akhirnya ada kesepakatan sebelum Pilpres berlangsung 3 November, ya udah bisa tembus ke bawah 93. Iya, iya. Ya, Nah, ini begini. kayaknya kita lebih cenderung ngomongin stimulus nih. Kalau pilpresnya sendiri, Ya. itu ya, pilpresnya kan tadi kan kita lebih ngebahas nanti tentang pajak tadi ya, pajak ya kan. Kalau stimulus mungkin kedua kandidat hampir sama lah ya. Stimulus itu kan berkaitan dengan penanganan COVID. Sementara Ya. tadi kan disinggung mengenai COVID juga. Ya. Jadi stimulus ini berkaitan dengan masalah Pilpres juga. Kalau si Joe Biden kan ngomong bahwa si Trump nggak becus gitu kan. Justru si Trump ngomong bahwa bukan hanya Amerika yang mengalami hal itu, yang meninggal banyak, India juga, Brasil juga seperti itu kan. Nah, terus gimana untuk meningkatkan ekonomi ini gitu kan, melakukan stimulus seperti itu. Nah, kalaupun nanti nih, ini ada berita tambahannya, kalaupun nanti nggak disetujui sebenarnya ya, nggak ada kesepakatan, si Powell, ketua The Fed, Bank Sentral Amerika, itu dia mengatakan bahwa dia siap untuk apa? Mensupport masalah stimulus ini dengan quantitative easing. Besarannya berapa? Lebih besar daripada apa yang diusulkan DPR dan pemerintah. Ya, 3 dibilang. Ya, tapi tetap ini kan kesepakatan antara pemerintah dengan bank sentral kan. Apa yang dikucurkan itu kan. Jadi kan kalau dana itu kan dari bank sentral kan. Ya. Dikucurkan melalui pemerintah, ya kan? Kucurkan untuk ke masyarakatnya, Ya, gitu kan? Gitu. dengan cara pembelian aset. Ya, jadi membeli aset pemerintah gitu. Pemerintah menjual dalam bentuk ya surat obligasi seperti itu. Jadi ibaratnya kayak pemerintah utang sih sebenarnya. Maksudnya itu adalah 3 miliar US dollar itu ya dia siap segitu gitu loh. Jadi nggak usah takut masalah kesepakatan ini, kalau nggak terjadi kesepakatan, The Fed siap suntik dana, quantitative easing, seperti itu Pak Yudi. Iya, jadi kembali lagi, jadi pengaruh Pilpres Amerika terhadap pergerakan forex ya. Jadi ya itu tadi yang contohnya mengenai pajak ya kan. Jadi lebih kalau misalkan kalau corona tadi, kalau misalkan Trump menang atau Joe Biden menang, ini dia. Nah, gitu. Ya. Ini kan agak unik ya pemilihan presiden di Amerika, beda banget dengan negara lain. Contoh lah, di kita ini kan berdasarkan jumlah pemilih, menang berapa, lawan berapa, ya kan? Nah, jumlah suara. Kalau di Indonesia cukup jumlah suara. Iya. Kalau di Amerika itu nggak berdasarkan itu, berdasarkan bukan sekedar jumlah suara. Bukan, berdasarkan electoral votes. Sejumlah 356 gitu. Jadi kalau udah menangin 270 minimal itu udah jadi pemenang. Contohnya waktu itu Hillary Clinton yang sebelumnya itu kan, dia kan berdasarkan polling dia unggul gitu ya. Suaranya lebih banyak. Tapi waktu Pilpres juga dia lebih banyak suaranya. Tapi electoral votes kalah. Daerahnya ya. Iya, berdasarkan daerah-daerah itu. Ada berapa bagian itu kan? Kan ada 50 negara bagian. Iya, terus ada masing-masing lagi. Iya. Nah, itu kita bawa tadi 356 gitu. Ya, kalau nyampe 270 aja itu udah pasti menang gitu kan. Nah, jadi bukan berdasarkan suara saja. Tapi berdasarkan ini ya kan, wilayah ini ya. Betul. Wilayahnya. Mana yang lebih banyak gitu kan. Betul. Jadi gimana pengaruhnya terhadap ini forex paling dulu ya. Kalau Trump menang gimana forex gitu kan? Kalau Joe Biden menang gimana forexnya pengaruhnya?
Nah itu dia seperti yang awal-awal tadi itu kan tergambarkan lewat polling minggu lalu siapa yang diunggulkan? Joe Biden. Ya. Nah Pengaruhnya terhadap forex. pengaruhnya dolar melemah. Kok malah melemah? Kenapa tuh? Investor khawatir. Investor khawatir. Ya, karena cuma masalah tadi ya. Pajak. Lebih ke poinnya di pajak ya. Iya, nggak disinggung lain-lain. Kalau si Trump kan saat ini 21%. Kalau Joe Biden mau menaikkan jadi 28% gitu kan? Iya, kan Trump bukannya nurunin lagi, dia sih sudah menurunkan kan. Iya, sudah dari 2018. Cuma kan kalau mau dinaikin nih, misalnya Biden menang mau dinaikin, udah ketar-ketir nih. Apalagi kondisi pandemik gini. Iya, apalagi masa pandemik begini. Kalau bisa malah turunin lagi ya. Betul. Gitu kan? Kalau bisa malah turunin lagi. Kalau turunin lagi berarti lebih rendah dari Vietnam. Udah deh. Seperti situ dong. Iya. Cuman kan pendapatan negara berkurang. Iya. Jadi mau biaya apapun jadi berkurang kan. Iya. Tapi kan mungkin 21% cukup bagus ya. Kayaknya waktu awal-awal kebijakan itu dilaksanakan kan 2018 ya. Itu kayaknya PDP-nya mereka agak naik tuh ya. Iya betul. Naik ke sekitar 3% ke atas atau 3,9 atau gitu ya. Iya betul. Ya itu pengaruhnya itu ada optimisme di situ, penciptaan lapangan kerja seperti itu. Nah itulah yang mau dipacu saat-saat ini. Iya. Apalagi saat pandemi banyak orang kehilangan kerja karena lockdown selama berapa lama. Ekonomi Amerika sekarang minus 32%. Itunya pertumbuhan ekonominya dan sedang digenjot lagi untuk naik gitu kan. Nah kalau naikin pajak ya bayangin aja kita misalnya buat perusahaan gitu kan, tahu-tahu kita ya pajak naik gitu, gimana nih pajak naik gitu kan? Udah pendapatan perusahaannya agak berkurang karena pandemi gitu kan, pajak naik lagi. Iya. Ya yang pusingnya yang pemilik usaha sih ya. Iya gitu ya. Gitu. Jadi itu sentimennya agak negatif gitu kan. Betul. Terhadap pasar lah ya gitu ya. Gitu ya, seperti itu. Tapi ya kalau kondisinya untuk forex sebenarnya untuk kita para investor atau trader gitu kan nggak terlalu masalah ya kan. Karena harga naik ataupun turun kan. Memang sih bisa tetap profit bisa ya. Ya. Jadi kalau kita lihat pengaruhnya misalkan stimulus nih cenderung melemahkan dolar ya kan. Berarti kan dolar melemah ya. Jadi kan kita lebih cenderung kalau untuk terhadap pair lain gitu kan, misalkan anggap aja USD Swiss francs gitu kan. Kan mungkin trennya kan lebih jelas turun gitu kan. Ya seperti itu. Jadi kita bisa ambil profit ya. Betul. Karena kalau di trading forex sebenarnya kan mau harga naik atau mau harga turun ada peluang. Jadi two ways opportunity. Betul. Ya. Nah, sobat trader, bagi sobat trader mungkin yang menonton acara ngopi bareng ini mungkin ada yang belum pernah trading gitu kan, atau belum masuk gitu join dalam trading gitu kan, atau investasi di dalam forex trading. Ya kalau mau ada info-info yang mengenai seputar forex trading, gold, oil ya, itu kita ada grup Telegram. Ya, itu dia. Grup Telegram Forex Simple Community ya, sahabat trader. Jadi kalau mau dapatkan info-info bisa join di grup Forex Simple Community. Linknya ada di bawah. Gitu. Ya bisa segera join, jangan tunda-tunda sahabat trader ya. Oke, kita lanjutkan lagi Pak Lindu ya. Jadi ya poinnya, jadi pengaruhnya seperti itu ya Pak Lindu ya. Jadi mau terpilih Joe Biden ataupun Trump gitu ya. Tapi tadi memang polling itu belum tentu menentukan hasil ya nantinya kan. Betul. Belum tentu ya. Kayak yang lalu-lalu kita menggambarkan reaksi pasar paling enggak menggambarkan kalau si Biden yang menang, dolar bagaimana? Kalau si Trump yang menang, dolar bagaimana? Memang elektoral itu bukan elektoral, maksudnya polling itu itu kan berdasarkan jumlah orang, ya kan? Berarti tapi kan pilpres nanti kan bukan berdasarkan jumlah orang. Ya, di Amerika, cuma dari polling ini pokoknya menggambarkan reaksi pasar seandainya Biden yang menang, ya tadi itu dolar melemah. Ya kan, karena kebijakannya mau naikin pajak. Seandainya Trump yang menang, dolar menguat. Ya berarti kita ada gambaran nih apa yang terjadi nanti seperti itu.
Iya benar-benar. Jadi itu pengaruhnya sobat trader terhadap Pilpres AS, terhadap pengaruhnya terhadap forex. Iya. Iya, gitu sobat trader. Oke, ada pertanyaan lagi nggak nih sobat trader? Kita cek dulu Pak Lindu. Iya. Sambil ngopi dulu Pak Lindu. Lagi Iya. masih belum habis kan? Sambil cek. Paling enggak kita tahu lah dari polling itu reaksi pasar gimana kalau kandidat yang si Biden menang. Bagaimana kalau Oke, ada pertanyaan nih yang Pak Lindu. Prediksi gold hari ini bagaimana? Oke, tapi sambil lihat satu lagi nih Pak Lindu sekalian ya. Kalau Trump terpilih jadi presiden Amerika selanjutnya, dolar bagaimana? Oh ya, tadi seperti dikatakan ya, kalau Trump yang terpilih itu kan berarti kan pajak tetap 21%, Ya. ya kan? Itu prediksinya sih dolar menguat, Oke. ya. Itu kelihatan dari polling, waktu polling dianggap Biden bakal menang, dolar melemah seperti itu. Jadi kalau Trump menang nanti ya prediksi dolar menguat, gold turun. Seperti itu. Terus apa tadi pertanyaan yang sebelumnya? Gold kemana? Oh, Ya, gold arahnya kemana? prediksi. Nah sekarang kan memang sesi Asia dan sesi Eropa ya. Tadi saya udah bilang sebelumnya ya bagusan trading di sesi Asia dan Eropa, karena kalau Amerika bisa aja prediksi kita yang udah benar terus bisa berbalik gitu karena cuitan atau karena pendapat dari kandidat ya. Jadi kalau berdasarkan ini ya di sesi Asia ini kita bisa lihat bahwa gold sebenarnya masih arah turun itu, tapi sampai sebatas 1876 ya. Ya. Nah, cuma dia ada potensi untuk kembali meneruskan kenaikannya karena berdasarkan daily ya. Ini dia lagi ada trennya naik ya, di mana lower-lowernya itu semakin lama semakin naik, bahkan higher-highernya itu sekarang semakin lama semakin naik, seperti gitu Pak Yudi. Itu kalau dilihat di time frame H4 lah gitu ya Pak. H4 dan D1. Jadi prediksinya masih ada kemungkinan dia bisa naik ke 1907. Nah kalau turun tadi potensinya itu di 18 ini. Oke. 1870-an lah, 76 seperti itulah. Jadi sekitar 1876 sampai 1907 lah pergerakan emas ya. Cuma kalau hari ini sih arahnya sekarang lagi arah turun. Paling tidak ya dia mungkin mendekati harga terendah sebelumnya di 1886 sampai dengan 1886 ya. Sampai sekitar situlah. Oke. Nah kalau nggak lewatin 1886 dia balik lagi ke atas. Ya. Oke, pertanyaannya udah nggak ada lagi sih, hampir sama ini. Ya. Jika Biden menang atau jika Trump menang. Ya, hampir sama kita tadi. Kebanyakan sih memang menanyakan itu sih. Iya, ya karena kan cuma dua pilihan. Iya, ya. cuma dua pilihan memang. Iya, udah kayak sama juga, atau buy atau sell. Iya. Ya, jadi bullish atau bearish ya. Heeh. Tapi ya pokoknya bullish atau bearish kita masih ada tetap peluang. Iya. Ya. Kembali saya ingatkan ya sobat trader, Oke. tradinglah di sesi saat lagi pilpres ini, tradinglah di saat sesi Asia dan sesi Eropa. Memasuki sesi Amerika, hati-hati ya, di atas jam 7 gitu ya. Ini hati-hati. Karena harga kita yang sudah misalnya tadi kita prediksi tepat bisa saja berbalik. Contohnya cuitan Trump itu ya yang bikin tepok jidat itu ya. Ya, atau lebih baik dihindari lah ya. Ya di sesi Asia atau Eropa aja, ya kan? Iya, Ya, malam-malam ya sama keluarga aja. Iya. 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 Iya, udah jadi udah pada ini kan dengan cuitan pengaruh kebalik harganya gitu Iya. kan. Iya. Ya, atau kalau memang mau trading ya udah kecil-kecil aja lah, Iya. seperti itu. Ya, karena kalau enggak nanti udah profitnya nggak diambil, balik, aduh gimana gitu. Iya. Oke, Pak Lindu, ya
cukup banyak di pembahasan kita ya. Iya. Ya jadi ya sobat trader, ya jadi pembahasan kita udah selesai, tapi poinnya begitu ya. Poinnya begitu. Poinnya begitu udah. Dari paling ini tadi udah disampaikan ya. Ya kembali saya juga ingatkan bagi sobat trader yang belum join di Forex Pro Community grup Telegram, bisa segera join ya. Linknya ada di bawah. Ya. Ya jadi kita bisa bahas di situ seputar forex trading. Yuk gold, bareng-bareng. oil. Kalau banyak sama-sama mau nanya bisa di situ bisa join. bertanya di situ ya. Itu Jadi- kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan. Iya, jadi mungkin ada yang baru ngerti tentang ini Iya. forex trading, nggak apa-apa. Oh, kalau Ya, pemula trader juga nggak pemula apa-apa. ketolong banget nih, Iya. Pak Yudi masuk ke sini. Betul. Ketolong Ya. banget. Jadi jangan tunda lagi. Iya. Oke, ini sampai di sini pembahasan kita. Iya. Ngopi kita ya. Cukup menarik, Kopinya ya. udah habis. Habis. Udah habis. Ya, jadi ya udah habis juga pembahasan kita ya. Iya. Oke deh. Oh, Kita lanjut. kalau gitu topik kita habis dibahas. Iya. Begitu juga kopi kita habis. Oke, terima kasih atas perhatiannya sobat trader ya. Kita akan kembali bertemu lagi minggu yang akan datang Ya. acara ngopi bareng. Oke, terima kasih. Ya jangan lupa jikalau ya video ini pembahasannya bermanfaat, bisa share ke teman-temannya. Oke, ya. mantap. Share ya, baik yang ada di YouTube, baik yang ada di fanpage. Oke, Ya. terima kasih sobat trader. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa, sobat trader.